Halo semuanya, nah kali ini kami sekeluarga main ke salah satu tempat wisata terbaru ya. Ya boleh dibilang terbaru lah ya, karena umurnya belum setahun lebih dikit lah ya. Dan tempat ini seru banget, dan wilayahnya di Bedugul, namanya Bali Farmhouse. Nah, suasana di Bali Farmhouse ini langsung bikin betah guys. Bersih, rapi, dan adem banget ya. Namanya Bedugul, adem banget di sini. Bangunannya pun ikonik dan instagramable. Cakep di sini tempatnya guys. Selain tempatnya yang estetik, Bali Farmhouse ini sejak berdirinya dia langsung terkenal banget ya guys ya, karena ada hewan-hewannya lucu sih, apalagi ada alpaka yang viral banget. Nah, kalau tiketnya sendiri sih bisa dibeli online maupun offline ya. Harganya sama sih guys, kalau dewasa 125.000 dan kalau untuk anak-anak 100.000. Hanya saja kalau online tuh biasanya ada promonya ya dari marketplace-nya ya. Nah, tiket ini sudah termasuk voucher makan dan akses semua area publik loh guys. Dan oh ya, kalau teman-teman beli online itu masa redemptionnya bisa berlaku sampai seminggu ya periodnya ya. Karena cuaca di Bedugul ini tidak menentu ya, seringnya hujan. Jadi teman-teman bisa redemptionnya dalam jangka waktu seminggu. Ayah, di situ loh. Ada kuda. Di dalam. Kuda ya di sini ya. Nah, sebelum kita masuk, ini Jona mengajak ke bangunan sebelahnya ya, karena dari luar tampak ikonik ya, dan ternyata dari jendela kita bisa menengok bahwa ini adalah kandang atau stable ya, yang dimana ada dalamnya tuh ada kuda poni guys. Lucu guys. Ini tempat ini bisa foto-foto ikonik guys. Nah, begitu kita masuk itu kita dikelilingi bangunan dan taman yang estetik guys, benar-benar estetik ya guys ya. Nah, seperti ada pancuran seperti ini ya. Ini pancuran ini memang dekoratif, tapi semacam kolam kecil ini sering dijadikan tempat pengunjung melempar koin guys. Mirip tradisi koin keberuntungan di banyak tempat wisata itu loh guys. Nah, ini pancuran ini super estetik ya guys. Banyak pengunjung membawa koin dilempar ke dalamnya. Katanya sih buat keberuntungan atau sih cuma bikin seru aja. Nah, Bali Farmhouse ini resmi dibuka pada Februari 2024 ya. Lokasinya di Desa Pancasari guys, di Buleleng, Bali Utara. Nah, inisiasi proyek ini dilakukan oleh Bali Zoo Group sebagai bagian dari destinasi wisata edukatif yang ramah keluarga di Bali. Nah, konsep Bali Farmhouse ini mengusung konsep peternakan interaktif ya guys ya, bergaya Tuscany Italia ya, yang menciptakan nuansa seperti pedesaan Eropa ya, di tengah-tengah pemandangan perbukitan Bedugul ya, yang terkenal sejuknya guys. Luas lahannya tuh 4,7 hektar atau kurang lebih ya guys ya. Mencakup kebun terbuka, kandang hewan, restoran, dan area bermain anak-anak. Nah, di depan itu ada area bermain anak-anak ya guys ya. Dan coba lihat pemandangannya tuh keren guys, keren. Nuansanya seperti pedesaan Eropa guys, asik di sini, keren. Nah, kalau masuk di Bali Farmhouse itu kita nggak boleh bawa makanan dari luar ya guys ya. Dan kemarin kita kesini pas siang, jadi kita mau memanfaatkan voucher makan siangnya di Ban Restoran guys. Ini adalah Ban Restorannya, kita lihat apa aja menunya. Nah, ternyata dari dalam restoran pun kita bisa melihat taman bermain di luar ya guys ya. Jadi kita bisa melihat anak-anak bermain lah sambil kita menyantap menunya ya guys ya. Nah, ini adalah menunya ya guys. Tentunya menunya menu keluarga ya guys ya. Mulai dari nugget, saus burger, mie goreng, sandwich. Minumannya pun beraneka variasi ya. Ada matcha latte, milkshake, fresh juice, dan ini semuanya menu keluarga guys. Dan harganya belum dipotong dengan voucher kita. Nah, di Bali Farmhouse itu ada koleksi beberapa hewan ya guys ya. Di antaranya adalah 29 ekor alpaka. Nah, ini yang paling maskot utama destinasinya ya guys ya.
Terus ada juga 11 keledai dari Australia, kuda poni dari Skotlandia, kambing Ceko, burung unta, dan merak. Nah, berikutnya kita mau menuju ke The Stable di kandang. The Stable ini desainnya klasik banget guys, seperti peternakan Eropa ya. Nah, di dalamnya tuh ada hewan-hewan lucu unik nih guys. Ada donkey, kuda poni, anjing Swiss. Ini anjingnya besar banget, nanti kita lihat ya guys. Nah, tadi itu saya mau bangunin yang Bernese Dog ya, atau anjing Bernese ya. Malah yang bangun ini Australian Shepherd ini guys. Australian Shepherd ini anjingnya sangat cerdas guys, energik dan setia. Dia tumbuh subur sih, dan anjing ini dikembangkan di Amerika Serikat ya, walaupun namanya sih Australian gitu ya. Di Amerika sana dia sering menjadikan anjing gembala guys ya, karena nalurinya menggembala tuh kuat guys ya. Nah, ini menggonggong itu karena ada keledainya yang dikeluarkan guys. Nah, kalau dibandingkan dengan Bernese yang lagi tidur itu, anjing Australian Shepherd ini ukurannya lebih sedang ya, berotot dengan berbagai warna bulu guys, termasuk biru merkel, merah merkel, hitam. Matanya mereka pun juga warnanya biru, coklat, atau kuning keemasan guys. Nah, kuda ini imut banget guys ya. Ini kalau nggak salah kuda mini atau kuda poni guys ya, nanti bisa komen lah di bawah ya. Soalnya kalau kuda mini ini, kalau yang saya baca tuh tingginya sekitar 100 meter ya. Jadi dia memang dikembangbiakan agar sengaja berukuran kecil guys. Mereka dikembangkan dari ras kuda poni seperti kuda poni Shetland. Nah, kuda-kuda di sini ada yang bersifat jinak, ada yang bersifat agresif ya guys ya. Makanya di depan kandang tuh ditulisin ya, jangan deket-deket gitu ya guys ya. Nanti bisa digigit. Nah, seperti itu sih. Nah, kalau yang satu ini saya tahu betul ya, ini adalah kuda poni Inggris ya, karena terkenal dengan bulunya yang berpintik guys ya. Nah, yang satu ini kemungkinan kuda Shetland guys ya, kuda mini guys ya, yang berasal dari Skotlandia. Ini perawakannya kecil, bulunya tebal, kakinya pendek guys ya, tapi mereka kuat untuk digunakan berkendara nih. Nah, di sini tuh teman-teman kalau mau ngasih makan atau mau naik, ini ada ya guys ya. Kalau mau ngasih makan kuda poni atau keledai itu 100.000, kalau mau naik itu 150.000 guys, tapi maksimal 30 kg ya guys ya, anak kecil. Kalau bapak-bapak nggak bisa guys. Nah, kalau include paket keduanya tuh 175.000 guys. Dan pembayarannya di sini hanya bisa menerima cashless ya, bukan cash. Nah, kalau aktivitas ini ditujukan anak-anak, jadi anak-anak wajib naik kuda poni. Nah, ini Jonah mau naik kuda poni guys ya. Naik kuda poni ini tenang kok guys ya, ada pendamping yang profesional, jadi aman banget guys. Lihat deh, seru ini guys ya. Nah, yuk kita lihat aksinya Jonah naik kuda poni guys ya. Saya mau dampingin sambil tanya-tanya guys terkait kuda poninya guys. Siapa namanya? Kelo dek, namanya cek. Kelo. Apa? Hello. Dia lahirnya di sini ya? Nah, ini dari Belanda, Pak. Oh, dari Belanda. Iya. Oh, Apa namanya? Kailo. Hello. Dia dibawa dari Belanda cek. Tapi asli poninya ini asalnya dari Skotlandia. Oh, asalnya dari Skotlandia. Shetland pony. Oh, Shetland poni. Umurnya berapa nih? Ini udah 13 tahun. 13 tahun ya? Ya. Kecil. Emang segini dek. Kan namanya kuda poni kecil. Banget. Capek itu mas. Nah, ini kudanya. Kalau paling gede umurnya sampai berapa mas biasanya? paling gede ini yang di sini, Pak. Ya. Yang di sini ada yang 18. Oh, ada yang 18.
Asik deh. Kelo loh. Asik. Jona naik kelo. Kelo. Kuda. Ada juga yang udah lahir di sini. Oh gitu. Ini Oh takut itu. Agak jauh cuy. Nah si Kelo ini rupanya takut dengan suara skuter ya guys ya. Jadi John agak menjauh. Oh ya, aktivitas kita naik kuda poni ini ada fotografernya ya guys ya. Kita bisa pesen untuk fotografer dan nanti bisa diambil di boothnya ya guys ya. Asik kok di sini guys. Udaranya sejuk sambil keliling kuda poni. Anak-anak seneng ini guys. Kami antriannya bang. Apa? Nasi kami kan. Antriannya nasi kami. Oh buka satu langsung antri. Iya. Cuma foto bersama dulu. Pokoknya mau. Hah? Mau foto bersama dulu? Oh siap. Nah sesudah naik kuda poni tadi kita mau mengeksplor ini guys, mengeksplor Bali Farmhouse ya. Cuma sayangnya gerimis guys. Ya karena kita nggak bawa mantel dan payung ya nggak apa-apa sih. Karena cuma gerimis saja ya. Cuaca di Bedugul seperti ini guys ya, sering gerimisnya. Nah kita mau mengeksplor dulu taman atau spot-spot foto yang lucu ya guys ya, dari sepanjang jalur keliling di Bali Farmhouse ini guys. Nah di kanan kiri kita tuh sebenarnya ada kandang dan area bermainnya hewan-hewan di sini ya. Kayak di sini tuh keledai guys ya. Cuma kalau gerimis kayak gini mereka nggak pada keluar ya, mereka masuk kandang. Saya belum tahu kandangnya di mana. Kita jalan aja terus ini. Nah berhubung gerimisnya semakin deras guys ya, kita mau ngiup dulu ini, mau berteduh dulu guys. Karena kita nggak bawa payung sama jas hujan ya, jadi kita berteduh dulu. Nah kebetulan ada spot yang instagramable ini sebenarnya rumah untuk peralatan tapi desainnya estetik guys. Kita mau duduk-duduk di sini dulu guys. Ya itu di luar jangkinya hujan-hujan. Jangkinya hujan-hujan. Kita lihat jangki hujan-hujan. Tapi kita nggak bisa. Nih jangkinya. Wah lucu jangkinya. Waduh, pop donkinya pup. Nah selesai reda kita jalan lagi guys. Nah kita mau interaksi karena di sini di depan kita ini kiri itu adalah area piknik dengan donki ya. Jadi kita bisa piknik makan-makan di hamparan kiri kita bersama donki ya. Tentunya bukan pas gerimis. Nah kita mau menuju spot donkinya guys. Ayo sini. Nah ini namanya Bambi guys. Keledai, salah satu keledai yang ada di sini ya. Kita mau mencoba berinteraksi ya guys ya. kaget kan Bambinya? Nah keledai itu terkenal sabar dan setia ya guys ya. Tapi tetap perlu pendekatan yang lembut. Dan ternyata tuh guys, mereka itu infonya suka dielus bagian leher atau di bawah dagunya guys. Cuma kita kan belum pernah interaksi yang kita mencoba ya, dengan penasaran. Yuk, pegang.
juga, Dedek. Nah, dan sebenarnya kalau teman-teman beruntung ya, teman-teman bisa mendengar suara khas keledai. Mereka tuh lucu banget suaranya. Cuma sayangnya kita saat di sini tuh nggak ada yang bersuara ya guys ya, sibuk makan. Makanya kita foto-foto aja di sini guys. Ini lucu, Dek. Itu lucu, Dek. Ini lucu. Nah, selanjutnya kita sampai di salah satu spot yang paling ikonik nih guys, yaitu kandang alpaka nih. Ini alpaka itu hewan yang paling viral di sini ya guys ya. Lihat, lucu-lucu ya, tampak mereka bulunya tebal, wajah menggemaskan, dan gaya jalannya tuh nyantai banget guys ya. Alpaka ini berasal dari Amerika Selatan ya guys. Biasa hidup di pegunungan, tapi ternyata mereka cocok juga tinggal di udara sejuk berdugul kayak di sini guys. Keren, keren, keren. Apa? Oh. Oh iya, kiker. Nah, rupanya hujannya deras lagi ya guys ya. Aduh. Jadi kita mau berteduh dulu nih di salah satu kandangnya alpaka di sini guys ya. Sambil lihat pemandangan guys. Kita di kandangnya dulu ya. Tapi ini pemandangannya bagus sekali nih. Nah, setelah reda kita mau jalan lagi ya guys ya. Area berikutnya adalah wildlife walk ya, dimana kita tuh bisa berinteraksi dengan hewan-hewan eksotis guys, seperti burung unta, emu, rusa, angsa, dan lain-lain. Nah, ini adalah pintu masuk area wildlife walk ya. Di sini suasana sekitar tuh banyak pepohonan ya guys, asik banget di sini ya. Dan ini adalah bagian dari kandang-kandang mereka guys. Kandang-kandangnya terbuka di sini. Nah, kita di sini akan melihat berbagai jenis hewan eksotis ya. Nah, area pertama dari wildlife walk ini adalah burung emu ya guys ya. Sekilas memang mirip burung unta ya, tapi sebenarnya mereka adalah spesies yang berbeda guys. Emu ini berasal dari Australia guys, dan merupakan burung terbesar kedua setelah unta. Postur tingginya tidak lebih sedikit ramping dibanding burung unta ya, dan tingginya bisa mencapai 1,8 meter ini guys ya. Beratnya sampai 30-60 kg. Nah, seperti burung unta ya, emu juga tidak bisa terbang guys ya. Tapi jangan salah, mereka pelari cepat juga seperti unta, cuma kecepatannya di bawah burung unta. Kalau dia lari itu sekitar 50 km per jam aja guys ya. Kakinya panjang dan kuat banget ini. Nah, emu tuh punya 3 jari di setiap kaki dan kukunya tajam. Tapi di Bali Farmhouse, emunya jinak guys, dan terbiasa dengan manusia ini guys. Anak-anak bisa belajar banyak hal di sini ya. Salah satunya tahu tentang emu, burung nasional Australia ini guys. Emu adalah hewan omnivora ya. Mereka makan tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, bahkan serangga kecil. Meskipun terlihat kalem, mereka juga sangat penasaran dan suka mendekati pagar guys. Bulu burung emu ini juga unik guys ya. Warnanya abu kecoklatan, agak kusut dan kasar. Tapi justru itu ya, membantu mereka tetap dingin di bawah panas matahari Australia ya. Di bedugul yang sejuk ini mereka terlihat betah juga guys ya. Nah, kalau kamu beruntung ya, kamu bisa dengar suara emu yang khas banget ya, seperti suara drum rendah ya. Sayangnya di sini nggak bersuara dia guys ya. Nah, dan nggak semua burung bisa begitu. Burung emu ini mungkin kurang populer kalau dibandingkan burung unta ya, tapi justru karena itu mereka terasa istimewa guys ya. Nah, info berikutnya sih katanya kandang berikutnya tuh kandang burung unta ya guys ya. Cuma mau menuju ke sana tuh agak jauh ya, lumayan. Jadi sepanjang jalan tuh kita jalan santai di sini ya guys ya.
Memang jalur wildlife walk ini tidak terlalu panjang sih guys ya, tapi cukup untuk membuat kita merasa menyatu dengan alam sih guys. Anginnya semilir, suara alam, hewan-hewan bersahabat guys. Ini adalah salah satu bagian favorit di Bali Farmhouse. Nah, ini adalah kita memasukin areanya burung unta guys, kalau nggak salah ya. Coba kita nanti lihat, kita maju terus. Apa mau lewat terowongan? Iya guys, bener guys, ini kandangnya burung onta ya, atau ostrich guys. Nah, ini baru burung terbesar di dunia guys ya. Walaupun nggak bisa terbang, tapi kaki mereka super kuat guys, bisa lari kenceng banget sampai 70 km per jam ya. Tapi tenang, di sini mereka jinak kok, sudah terbiasa dengan pengunjung. Nah, kalau berat mereka tuh bisa sampai 100 kg guys, dan tingginya itu bisa lebih dari 2,5 meter. Nah, di sini itu kita bisa lihat burung unta dari dekat ya, tapi perlu diingat, mereka ini hewan yang sangat ingin tahu guys. Kadang suka mendekat dan menatap langsung di kamera ya, seolah-olah ikut vlog. Ya seperti tamu yang di sebelah kita ini. Anak-anak suka banget lihat burung unta ini ya, tapi pastikan jangan mengulurkan tangan terlalu dekat ya ke kandang mereka ya, karena mereka suka mematuk kalau merasa terganggu atau penasaran ya. Di alam liar, burung unta ini berasal dari Afrika guys. Mereka hidup di padang rumput dan gurun. Makanan utamanya tuh tumbuh-tumbuhan, bijian, kadang serangga kecil. Siapa yang lihat eskavator? Nah, sepanjang jalur wildlife walk ini banyak spot-spot yang cantik ya untuk foto-foto ya, seperti spot yang satu ini. Nah, berikutnya kita mau menuju ke tempat kedua ya, daripada kandang alpaka guys. Tapi sebelum itu, ini ada spot menarik nih buat teman-teman piknik ya. Nah, ini dia kandang alpaka yang kedua guys ya. Di sini kita bisa ngasih pakan alpaka ya guys. Kita bisa interaksi langsung, ngasih makan kepada mereka, dan foto bareng ini guys. Seru banget. Nah, itu tadi suara alpaka ya, awal tadi ya. Hei, ada yang mau pup? Ada yang mau pup? Posisi pup? Itu tuh ada yang mau pup. Nah, sini ya bunda. Ya itu tuh ada yang mau pup. Ya. Itu nggak malu. Dedek tak foto di situ dek. Yang Nggak keluar ini bebelan ini. Dek agak ke sini dek. Itu adalah posisi mau pup. Kacau, masa ada yang bulan komennya itu loh guys. Nah, di Amerika Selatan tuh apakah biasa hidup di pegunungan Andes ya guys ya, yang dimana meliputi negara Peru, Bolivia, dan Chili. Mereka ini termasuk keluarga Itu kayaknya Camelidae ya, ngasih makan yang itu. juga mencakup unta atau ilama guys. Nah, apakah ini telah dibudidayakan oleh masyarakat setempat selama ribuan tahun nih guys ya, terutama karena bulunya yang berkualitas tinggi dan sering digunakan sebagai bahan tekstil mewah guys. Meskipun sekarang alpaka dapat ditemukan di seluruh dunia dalam penangkaran ya, tetapi Peru masih memiliki populasi alpaka terbesar guys. Nah, berikutnya kita akan masuk ke area pembibitan ya guys ya. Di sini ada bangunan yang namanya The Nursery. Ya, di sini kita ada aktivitas ngasih makan ini. Ada kelinci, marmut, dan tentunya alpaka guys. Kayaknya ada burung merak di atas guys ya.
Nah, berikutnya kita akan melihat keseruan Jojo ngasih makan kelinci, guys. Seru ini. Ayah berempat sama Bun, ayah dokumentasi. Ya. Ayo silakan. Boleh. Kita ada, oh ini mamut ya, oh ini rabbit. Mamut, gini pik. Masuk bunda ngasih makan kelinci? Enggak. Ayo dek, dikasih makan. Ayo dek. Masuk. Masuk ke depan. Naik. Oh ini. Tadi dipegang malah. Jangan ditinggal dek, dipegang terus dek. Ini. Tapi mana dirobot pun. Oh, udah banyak pun. Udah, kelincinya mau minta makan. Kok susah? Udah pun. Karena kaget pun ada kelinci semua. Yang itu. Kamu mau apa? Dikasih dek. Itu malah dibawa kabur pun. Dikasih dek. Nah, kamu jongkok dek. Banyak banget. Jona jongkok. Jona jongkok. Kok bisa turun? Kacamatanya sini dek. Dek, sini dulu dek. Jona jongkok. Ya ini loh. Kacamatanya dek dulu ambil. Kacamatanya naik dek. Jona jongkok Jona. Nah, jongkok. Nah. Eko nggak mau makan, sukanya Jo. Ini punya lucu, Miss. Kelincinya boleh dipegang nggak? Boleh. Gemes. Dipegang coba dek. Imut. Pegang dia yang abu-abu dulu. Jongkok, Cek. Jongkok. Udah ngasih tahu jongkok. Hah? Wah, sukanya cuma daunnya doang. Kelincinya mau HP. Lucu nih. Dek jongkok. Nih pegang mana? Enak enggak? Pegang terus sekarang dek. Enak enggak? Enak. Dipegang terus. Duduk dek. Ini loh beneran. Cek kelinci. Udah kelincinya mau makan terus. Bun, ini buat kelinci, Bun. Bun. Ini buat Bukan. Buat itu akapalan. Akapalma. Ditaruh aja. Bawa dulu. Oh, batangnya nggak mau deh. Batangnya nggak mau. daunnya dua. Jom. Jona jongkok sama Jovan itu di situ. Sini. Apa nih yang abu-abu itu? Itu benda itu yang bawa ininya. Ya. Jongkok dek, jongkok. Dah, Bun. Oh, makan semua. Sitik dulu nanti yang satu. Kecap banget ya. Itu bobok.
Yang makan malah celananya, Jun. Jongkok terus dek mau tak foto ya. Oh, Bunda sekarang ada 2. Oh, Bunda, Junat takut yang itu, Bun. Nah, selesai ngasih makan kelinci, kita lanjutnya mau ngasih makan hamster nih. Hamsternya lucu-lucu guys, imut ini. Ini momen bagus buat ngajarin anak-anak ya tentang bagaimana merawat hewan kecil ya guys ya. Yang paling seru saat mereka mendekat dan langsung memegang makanan pakai tangan mungilnya guys. Lucu banget ini. Ditarik loh, Bun. Junat kan gabet. Nah, baik kelinci maupun hamster pakannya tuh berupa biji-bijian kecil ya guys ya, sayuran atau palet khusus hamster. Nah, di sini kita dikasih sayuran guys ya, daun-daunan. Oh iya, hamster tuh punya kantong pipi loh. Mereka sering menyimpan makanannya di pipinya, dibawa ke sarang dan dimakan hanti. Jadi jangan kaget kalau pipinya tiba-tiba kelihatan bengkak guys. Nah, berikutnya adalah aktivitas yang paling dinanti nih guys, tapi juga paling antri, yaitu memberi makan alpaka ya. Ini memang spot yang paling mengemaskan di Bali Farm House ya, karena ini benar-benar villa yang di sini ya. Nah, di sini kita akan memberi makan secara langsung ya. Pakannya itu daun-daunan bisa, dan biasanya wortel kecil itu ya. Tapi kita di sini dikasih petugas daun-daunan. Ini yang mau dikasih makan ini pada lapar-lapar. Nah, selanjutnya giliran kita guys. Jojo ini akan ngasih makan apakah ini? Seru nih guys, coba nanti lihat. Tapi sebelum itu kita diwajibkan cuci tangan ya guys ya. Jadi sebelum dan sesudah ini kita diwajibkan cuci tangan. Jadi kita cuci tangan dulu ya. Arahan yang diberikan petugasnya ini, kita ngasih makannya dengan cara embernya tuh dibawa di belakang ya, biar nggak direbut sama alpaka guys. Dan kita ngambilnya satu persatu. Enggak apa-apa, itu baik. Itu makan tumbuh-tumbuhan. Lurus di kepala, leher, punggung. Jangan di wajah, jangan di pantat, jangan ya. Alpaka ini juga dikenal sebagai hewan sosial yang damai ya guys ya. Mereka jarang agresif dan lebih suka berinteraksi lewat bahasa tubuh guys. Nah, kalau kamu beruntung, kamu bisa menyentuh bulu sedikit ya, tapi tetap pelan ya. Jangan sentuh bagian kepala atau telinga karena mereka bisa bikin kaget. Semakin gerak dia semakin nyari, jadi harus ambil satu, kasih ambil. Kalau daunnya emang ini mereka ada yang pilih-pilih beberapa. Mulai coba. Ayo Jose, coba. Masa diam aja, semakin gerak dia semakin nyari. Diam aja sini. Biar aman, pepet pagar. Tempel. Nah. Apa? Nah. Kasih satu ya, pelan aja, kasih dulu dia. Kasih dia, kasih. Biar nggak marah, kasih. Oh, kalau Hof gitu marah ya? Itu baru bersin kita. Oh, bersin. Marahnya
Ini dia Pak, udah. Oh, udah marahnya. Ya, udah yang nyoteng aja. Coba ngaliin. Sisi air dia. Enggak ya. Dedek sana bunda, mana tangannya dedek? Nah. Ayo Jose gantian Jose. Ayo Jose gantian. Jos. Ah. Bun kasihan Jose Bun. Bun. Aduh. Sini. Ayo Mana aku? ya video. Apa ini? Ini yang mau daun nih. Oh daun. Kasih gambar. yang Dia yang Ini yang nomornya. pilih-pilih mereka Pak. Oh dia pilih-pilih. Nih. Siapa mau ini? Lagi ayah. Habis. Aduh habis ini. Habis. Berapa? Habis Pak ya. Habis. Nah kalau udah habis gitu udah mereka nyari ember baru. Oh gitu. Tahu mereka. Tahu ya. Nah ini Pak. Tahu ya tinggal ini ya. Nah, rupanya alpakanya ngerti guys, kalau apa yang kita bawa sudah habis, makanannya habis, dia nyari pengunjung baru guys ya. Lucu guys ya. Nah, oh ya, di sini kita bisa ada spot foto ya, dan bisa didokumentasikan di sini. Nah, selanjutnya guys, kita mau menuju ke peternakan selanjutnya. Infonya ada kandang ayam, angsa, dan kambing ceks ya. Saya belum lihat fisiknya seperti apa, tapi kalau saya lihat ayam Brahma itu kalau nggak salah kakinya itu berbulu guys, tebal ya. Bulu-bulunya tebal itu menjadikan mereka tahan di kuasa tinggi. Ayam Brahma ini petelur yang hebat loh guys ya. Wah, itu ayamnya apa itu kok pakai sepatu? Ayamnya pakai sepatu. Itu. Ayam apa ini? Oh, ini namanya Gus. Ya, lucu ya. Ayamnya, wah. Ayamnya pakai sepatu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat kambing ceko guys. Ini kambing bukan sembarang kambing ya guys, karena ini kambing ini berasal dari Eropa Tengah ya. Ciri khas mereka badannya ramping, wajahnya manis, punya tanduk yang melengkung cantik ke belakang guys. Keren ini. Dan ini kambing nggak takut manusia loh guys ya. Kamu main game embek kan, Dek? Keren ya? Nah, itu Suka diajak main ini. Aduh. Ini namanya cek. Oh, kambing Cekoslovakia itu. Keren ini. Nah, kalau kita perhatikan papan informasinya, kambing ini dulunya dikembangbiakan untuk diambil susunya ya guys ya. Yang katanya sih kayak nutrisi dan lemak rendah. Ini kambing dari Ceko. Oke guys, sekian dulu. Bali Farmhouse ini benar-benar cocok untuk liburan keluarga ya guys ya. Anak-anak bisa main sambil belajar, orang tua pun bisa santai menikmati udara sejuk di Bedugul. Jadi kalau teman-teman ke Bedugul wajib kesini guys.